harusnya udah bisa sih. Oke, saya cek. Satu, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Fahmi Mujahid di channel Fahmi Mujahid FX. Di video kali ini saya akan berbagi tutorial atau berbagi informasi cara saya mengenai tentang input peserta didik atau mutasi peserta didik di sekolah, tentunya di aplikasi EMIS untuk jenjang madrasah, dan kebetulan saya jenjang MA dan akan mengambil peserta didik tersebut, ada yang mutasi dan juga ada yang peserta didik baru. Di sini saya akan berbagi informasi mengenai mutasi aja dulu ya. Jadi kendalanya itu mutasinya tersebut, siswa tersebut dimutasikan dari PKBM. Oke, tanpa basa-basi kita langsung saja ke videonya. Pertama kita login dulu EMIS. Jangan lupa untuk sebagai operator ya, atau sebagai staff. Nah, setelah masuk, kita masuk ke siswa, kita masuk ke mutasi masuk. Nah, fungsi dari menu mutasi ini adalah kita memasukkan data atau memasukkan siswa itu bukan kelas 10-nya tapi kelas 11-nya atau kelas 2-nya. Itu fungsinya untuk mutasi. Dan sedangkan daftar siswa ini adalah untuk input peserta didik baru atau yang dimulai dari kelas 10. Nah, ini ada ya. Dan sekarang di sini saya nggak akan bahas dulu. Saya akan bahasnya mengenai mutasinya saja dulu. Jadi kendalanya itu mutasinya itu si siswa tersebut pindahannya itu dari PKBM ketika sedang kelas 11 itu. Kan saya mau pindahinnya dari kelas sekarang ya, kelas 2 atau kelas 11 tingkatnya. Jadi PKBM itu adalah atau sederajat dengan paket C ya. Maksudnya jenjang paket C itu PKBM. Kan biasanya ada SMA, SMK atau MA ya. Nah, kalau ini PKBM. PKBM itu ya paket C gitu. Dan kebetulan si paket ini saya susah juga carinya ya, untuk kontak operatornya tidak ada. Pokoknya susah banget carinya. Mau input ke admin atau ke kabupaten ya, input ulang, input manual, itu harus dalam keadaan siswa tersebut emang benar-benar contoh ya. Siswa tersebut itu eh, berhenti dulu 1 tahun sekolah atau berhenti dulu 2 tahun sekolah gitu baru sekolah lagi. Itu bisa diinput manual. Tapi kalau misalkan atau mungkin siswa tidak ditemukan, itu bisa kita input manual oleh tim kabupatennya atau tim provinsinya. Nah, sedangkan di sini dia statusnya aktif dan saya tidak tahu kontak operatornya, sehingga saya ikhtiar untuk mencari kontaknya jadi ada dua solusi ya untuk kita mengatasi kasus siswa aktif di sekolah itu. Yang pertama adalah kita melibatkan siswanya. Kalau kita nggak pengen capek gitu, biarkan siswanya aja untuk menyuruh ke sekolah sebelumnya atau meminta kontak operatornya. Itu teori yang pertama. Dan teori yang kedua, ya kalian harus mencari contoh sekolah kalian itu boarding school atau mungkin ada pesantren gitu. Jadi nggak pulang pergi. Nah, kalian kalian terpaksa yang harus mencari kontaknya. Contoh kayak gini ya. Sekolah contoh kali pindahannya itu dari sekolah A. Nah, sedangkan si siswa tidak tidak bawa HP atau tidak apa untuk mencari kontaknya. Kalian cari aja di websitenya, ketik sekolahnya, kalian cari di datanya, ada Podik atau misalkan kalau MA di EMIS, kalian cari kontaknya. Apabila sudah, itu di website atau di dashboard EMIS atau dashboard Dapodik sudah ada kontak-kontak operator sekolah. Langsung kalian hubungi aja di situ. Sebenarnya mudah juga sih, kita nggak perlu khawatir untuk input atau mutasi baru ya.
Seperti itu teknisnya apabila kita tidak ini. Jadi untuk, mutasi siswa dari PKBM, kalian masuk aja ke sekolah umum ya, kalian tulis NIST-nya di sini. Nah, lalu kalian paste di sini ya, kalian isi atau kalian paste. Ini awalnya masih aktif dan saya sudah menghubungi kontak operatornya sudah ini, jadi kita harus nunggu 1 hari ya. Jadi kemarin saya hubungi kontak operatornya dan alhamdulillah baru bisa, harusnya udah bisa sih. Oke, saya cek. Nah, dan alhamdulillah udah bisa. Jadi siswa udah bisa kita tarik. Oke, sebentar saya isi dulu. Oke, jadi apabila sudah terisi, udah kalian isi, jadi kalian boleh langsung simpan saja. Dan bismillah ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, peserta didik sudah terisi. Baru setelah itu kita masukkan ke dalam kelas. Nah, siswa tersebut berada di kelas 11 IPS berapa ya? 2 kalau nggak salah ya. Nah, alhamdulillah sudah beres. Jadi seperti itu tata caranya atau lebih simpelnya ya. Jadi untuk menangani kasus siswa yang masih aktif ya, atau ya siswa tersebut, peserta didik tersebut aktif di sekolah atau di lembaga lain katanya gitu kan. Kalian pokoknya jangan dulu khawatir, kalian ikhtiar aja dulu. Maksud ikhtiar itu kalau kalian tidak bisa lewat anaknya, kalian searching aja di Google mengenai, atau mungkin sekolah tersebut sudah punya website atau blog atau apa ya. Jadi kalian bisa cari di sana kontaknya sehingga kalian semoga bisa dapat. Dan kebetulan yang kemarin itu saya dapatnya lewat email, jadi saya email juga dan alhamdulillah sudah bisa tereksekusi ya. Jadi lewat email dia balas juga. Alhamdulillah sudah dimutasi kemarin dan saya harus nunggu 1 hari dulu dari kemarin, jadi baru bisa saya input. Oke, mungkin cukup sekian ya informasinya. Saya rasa simple, mudah, dan selagi kita ikhtiar mah ya. Untuk itu jangan lupa kalian, apabila kalian punya masalah-masalah lain, kalian boleh, saya belum menemukan masalah ya mengenai input peserta. Jadi kalau misalkan ada masalah, kalian boleh bantu komen di bawah. Insya Allah akan saya bantu juga. Akan saya bantu memberikan solusi gitu kan. Dan mudah-mudahan insya Allah saya juga banyak kok bantu-bantu sekolah lain mengenai input peserta didik atau apa. Kalian komen aja di bawah, saya akan bantu. Mungkin saya cukupkan sekian, dan barangkali yang baru gabung kalian boleh bantu like dan subscribe juga. Dan insya Allah saya akan membantu kalian yang komen-komen di bawah gitu kan. Saya akan bantu dan saya akan komen secepat mungkin, sebisa mungkin. Saya ucapkan terima kasih bagi yang stay terus di channel ini. Dan oke, yang dari siswa dari tambah peserta nanti saya akan upload setelah ini. Saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam operator madrasah dan semoga pendataannya cepat ya.